dipanggil Sahra dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bukan bakat tapi rajin belajar hingga memiliki banyak pengalaman. Di sini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Bersama saya sudah ada Kakak Rika. Halo Kak Rika. Halo. Gimana nih Kak keadaannya? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa Kak? Kesibukan sekarang itu cuma jadi mahasiswa semester akhir, kerjakan skripsi gitu. Cuma itu. Oke Kak, jadi di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan terkait dengan pengalaman Kakak Rizka sendiri. Nah, Kakak Rizka ini dulu kan aktif pada berbagai perlombaan pada saat di sekolah. Nah, mungkin Kakak bisa ceritakan bagaimana awalnya Kakak bisa terlibat dalam berbagai kompetisi, mulai dari ranking di kelas hingga mewakili sekolah di dalam olimpiade. Untuk awalnya itu mungkin bisa diceritakan dari kecil. Kalau dari kecil itu saya memang anaknya suka belajar. Setiap hari pasti saya pegang buku, suka membaca, suka menulis, yang penting suka belajar. Dan dari situ mungkin karena sering belajar itu, jadi nilai saya stabil dari SD, SMP, SMA. Saya selalu belajar setiap harinya, konsisten setiap hari belajar. Dan karena nilai saya yang bagus, karena sering belajar, mungkin jadi alasan guru saya untuk memilih saya untuk ikut olimpiade kalau ada olimpiade yang dilakukan di tingkat sekolah saya. Jadi kan Kakak bilang Kakak tidak mempunyai bakat khusus dan akademik, tapi rajin belajar hingga mendapatkan ranking di kelas. Nah, menurut Kakak nih, apa sih kuncinya agar kita rajin belajar yang efektif menurut Kakak? Kalau kuncinya itu yang pertama harus ada kemauan. Karena kalau tidak ada kemauan ya pasti kita malas belajar. Baru yang kedua, tidak mau membuat orang tua kecewa. Karena jujur saat SD itu saya pernah biasanya saya ranking 3 dan satu kali ranking 4 deh, langsung mama saya sangat kecewa sama saya, tidak mau bicara sama saya. Jadi saat itu, saat naik kelas 4 kan kelas 3 turun tingkat, saat naik kelas 4 langsung saya giat belajar. Dan mulai di situ juga saya kayak tergila suka sama yang dibilang matematika. Jadi saat itu ya ibu saya, mama saya kecewa karena peringkat saya turun, jadi saya lebih giat untuk belajar lagi. Nah, kunci selanjutnya itu harus menanyakan kepada diri sendiri, sebenarnya kita ini tuh cita-citanya mau jadi seperti apa saat sekolah ya. Kita harus tahu dulu kita ini mau jadi apa sebenarnya kalau sudah dewasa. Nah, dulu memang cita-cita saya memang mau jadi seorang guru, dan ya sekarang jurusan yang saya ambil memang PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan ya saat dulu itu saat sekolah saya sudah berpikir kalau mau menjadi seorang guru itu harus rajin belajar. Iya, jadi itu kuncinya, mau jadi rajin belajar. Jadi intinya kuncinya itu ada pada diri kita sendiri. Ya. Oke, jadi selain olimpiade matematika tadi, apakah ada lomba-lomba lain yang Kakak ikuti? Kalau untuk lomba lain sih selalunya ikut, tapi biasanya hanya di lingkup sekolah saja, lomba per kelas begitu, kayak lomba porseni antar kelas begitu, pasti saya selalu diikutkan. Terus pada saat mengikuti olimpiade matematika, meskipun Kakak merasa hanya turut meremehkan nih, adakah pelajaran atau skill yang tanpa Kakak sadari Kakak dapatkan dari pengalaman tersebut yang berguna sampai sekarang? Kalau skill yang saya dapatkan saat mengikuti olimpiade matematika itu apa ya?
bisa mengerjakan soal yang susah. Kan kalau ikut olimpiade olimpiade itu pasti materinya itu lebih sulit dari materi yang kita pelajari di kelas. Nah, jadi dengan diikutkan olimpiade, jadi saya itu lebih banyak belajar materi yang lebih rumit dibandingkan materi yang diajarkan di kelas. Dan itu juga jadi pengalaman saya yang pertama. Baru yang kedua itu menerima kegagalan. Karena kan sudah 3 kali ikut olimpiade matematika dan selalunya olimpiade matematika. Dan di situ setiap saya ikut pasti saya hanya ikut meramaikan saja, karena ya nggak menang, nggak juara gitu. Yang terakhir nih Kak, kan seringkali kita merasa kita karena belum tahu apa skill kita. Nah, buat mereka nilai yang lagi ada di fase ini, apa sih yang ingin Kakak sampaikan sebagai penyemangat yang mungkin bisa menjadi tips untuk mereka? Penyemangat atau tips untuk teman-teman semuanya. Jadi dari saya, rajinlah belajar agar orang tua kita itu merasa bangga sama diri kita sendiri, bahwa wah, anak saya hebat gitu. Dan tanamkan atau tentukan cita-cita kalian dan semangat belajar agar cita-cita yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan mudah. Itu saja dari saya. Jadi itulah tadi motivasi dari Kakak Rika ya guys. Jadi kita harus rajin belajar dan keluar dari zona nyaman untuk menumbuhkan bakat itu sendiri dalam diri kita.